Ketemu lagi kita ya di program OTT On the Table. Kali ini saya mau menanggapi ya tanggapan-tanggapan dari kawan-kawan yang menonton video diskusi saya dengan Irjen Pol Purnawiran Pak Arianto Sutadi. Beliau penasehat ahli Kapolri bidang hukum. Videonya bisa dilihat ya, judulnya Blak-Blakan Penasehat Ahli Kapolri soal pemeriksaan Roy Suryo. Ya, jadi bagi yang belum menonton silakan menonton karena di sana gamblang lah ya dijelaskan oleh beliau. Kami memberikan kesempatan kepada beliau untuk ya menceritakan dari awal sampai proses terakhir ini, dan beliau menjelaskan dengan baik, termasuk meluruskan berbagai isu-isu yang tidak benar ya, karena beliau seorang penasehat ahli dan bidang hukum, jadi beliau mampu untuk menjelaskan dengan baik dan benar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Silakan ditonton kalau yang belum nonton ya. Jadi saya mau coba melihat mana komentar-komentar yang bisa menanggapi dari hasil diskusi saya sebelumnya. Loh, ini baru-baru awal aja ini sudah ada pertanyaan yang tidak nyambung ya dengan konteks diskusi saya dengan Pak Irjen ya. Tapi nggak apa-apa karena ini pertanyaan ini masuk di video kami itu kebetulan ya, ketika ditayangkan itu terjadi ya OTT. Jadi terjadi OTT terhadap Wakil Menteri Tenaga Kerja ya, Immanuel Ebenezer. Jadi ini ada tanggapan yang berbeda ya dari tema kita, tapi nggak apa-apa, saya coba baca dan saya akan tanggapi. Ini dari Ucup D. Batman. Ucup D. Batman. Ini Mas Ucup ya mengatakan program. Jadi ini lucu nih. Jadi program kita kan program OTT ya. Jadi program OTT jadi ingat Sohib si Cumi katanya. Si Noel kena OTT ya. Jadi programnya kita ini OTT ya. Tapi saat yang bersamaan Noel, Wakil Menteri Tenaga Kerja itu kena OTT, operasi tangkap tangan oleh KPK gitu kan. Jadi saya akan tanggapi karena ini juga tentu akan menjadi pembahasan kita pada video-video selanjutnya. Tapi sebelumnya saya coba akan memberikan tanggapan. Jadi Mas Ucup gini ya, dengan adanya tangkap tangan dari KPK ini ya, Wakil Menteri Wakil Menteri Tenaga Kerja itu ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dengan baik ya. Intinya saya sendiri melihat 1 kali 24 jam setelah penangkapan Noel ya, kita sering manggil dia Noel ya, walaupun namanya kan Immanuel Ebenezer, tapi kita sering menyapa dengan nama Noel. Jadi 1 kali 24 jam ketika Noel ini sudah tertangkap, ini kita dipertontonkan dengan kualitas dari pemimpin di negara inilah. Jadi Pak Prabowo sendiri ya melalui dengan Mensesneknya sudah menyatakan bahwa menghormati hukum ya. Jadi tidak ada dari pemerintah yang kalau orang bilang intervensi hukum, tidak ada. Jadi pemerintah benar-benar menyerahkan bahwa ini silakan ya KPK untuk memproses hukum. Ini hal yang baik karena dari presiden sebelumnya pun kita sudah dipertontonkan ya bagaimana menteri-menteri ya di zaman Pak SBY pun ada gitu kan, di zaman Pak SBY ketika ada menterinya terkena urusan hukum ya, terkena korupsi, itu
Pak SBY saat menjadi presiden, beliau menyatakan bahwa silakan ya proses hukum dan menghormati hukum. Begitupun ketika Pak Jokowi kan, beliau ada beberapa menterinya yang tersangkut masalah korupsi juga. Dan Pak Jokowi mengatakan bahwa beliau sangat menghormati proses hukum di negara ini dan dipersilahkan untuk KPK dan aparat hukum untuk memprosesnya. Begitupun dengan Pak Prabowo ya. Beliau juga sudah menyatakan bahwa ini sudah menjadi ranah hukum dan beliau menghormati ya proses hukum di negara ini. Nah, kita sudah melihat bahwa ada kedewasaan dalam para pemimpin kita di dalam menghadapi proses-proses hukum begini, walaupun ya bahasanya yang terkena itu adalah anak buahnya lah gitu ya, menterinya gitu. Tapi presiden-presiden kita ini ya sudah menunjukkan kenegarawanan bahwa mereka tidak mau mengintervensi. Tapi harus kita lihat juga bahwa sudah ada pihak aparat hukum, sudah ada kejaksaan, sudah ada KPK, ya. Kenapa? Ya. Kenapa kok ini masih ada gitu kan? Masih terus berlanjut gitu. Nah, kita harus melihat ya, kalau kita mau membicarakan mengenai di ketenagakerjaan kan, Noel ini kan kena karena di kasus untuk pengurusan K3 ya, di mana ya begini aja lah, saya kalau mau ngomong itu mendingan ngomong apa adanya ya, bahwa sudah menjadi rahasia umum lah ya, di lapangan orang selalu bilang bahwa itu tempat basah gitu ya. Itu tempat basah dan bahasa tempat basah itu bukan hanya sekarang ini, sudah dari 10-15 tahun lalu bahasa-bahasa ini sudah kita dengar gitu kan. Tapi kok belum ada perubahan yang berarti gitu. Kan artinya pemerintah saat ini mungkin bisa menjadikan momen kasus dari Noel ini untuk mulai membenahi di kementerian ya. Kalau kita kebetulan Noel ya, kita bicara untuk membenahi di Kementerian Ketenagakerjaan. Ya, bagaimana izin-izin, bagaimana proses-proses untuk sebuah perusahaan bisa berusaha, itu kan semuanya pasti harus ada yang namanya syarat-syarat, dan syarat-syarat itu memang bisa menjadi jalan ya untuk terjadinya transaksi, untuk terjadinya kalau orang bilang cincai lah gitu kan. Dan ini kesempatan ya bagi pemerintah untuk melihat bahwa bukan hanya sekelas menteri atau wakil menteri saja. Artinya kalau sekelas menteri dan wakil menteri saja sudah bisa melakukan itu, artinya di bawah sudah bisa dibilang bahwa kalau di bawah mungkin ya, ini saya tidak menuduh ya, tapi secara logika kita melihat di atas saja bisa ya, apalagi di bawah gitu kan. Dan kita semua ya sangat berharap bahwa momentum ini bukan untuk melihat si Noelnya ya, bukan itu. Jadi kalau kita cuma bilang wah si Noel begini, si Noel begitu, itu nggak akan menyelesaikan. Tapi dengan ya Noel tertangkap ya, wakil menteri ya tertangkap, artinya ada sesuatu yang salah di sistem kita, sistem perizinan yang memang yang saya sampaikan tadi, ini sudah dari zaman dahulu itu sudah dikatakan tempat basah. Dan kita berharap pemerintahan sekarang ini untuk segera berbenah dan membersihkan tempat basah itu menjadi tempat kering ya, sehingga jangan sampai terjadi lagi Noel yang lain ya. Jadi itu ya Mas Ucup ya, bahwa ya Mas Ucup yang saya sampaikan ini bukan soal Noelnya, tapi bagaimana supaya kasus Noel ini bisa untuk mengoreksi sistem di ketenagakerjaan kita. Begitu. Oke, kita balik lagi ya ke tema yang harus saya tanggapi ya setelah tadi nyelip lah satu pertanyaan atau statement dari teman-teman soal Noel ya.
Sekarang ada dari Sugihen Gelora. Sugihen Gelora 1853. Dia bertanya, bagaimana sebaiknya sikap penegak hukum agar masyarakat tidak suka berkoar-koar? Ya, Mbak Sugi ya, bagaimana sebagai sikap penegak hukum? Penegak hukum kita sekarang ini ya, tentu kalau mereka mau melakukan dengan kacamata kuda ya, penegakan hukum dengan kacamata kuda. Ini sudah begitu banyak orang-orang yang berkoar-koar di media sosial, baik di lapangan ya, di proses hukum. Tapi kan memang eh, sebagai penegak hukum, mereka menyadari bahwa langkah atau proses hukum itu adalah langkah terakhir. Nah, dan itu yang selalu disampaikan oleh Pak Kapolri juga, bahwa jangan apa-apa langsung ya gitu kan, tapi memang harus ada pendekatan terlebih dahulu, harus memberikan edukasi terlebih dahulu, kalau sudah tidak bisa ya baru akhirnya langkah terakhir adalah penegakan atau proses hukum gitu. Nah, masyarakat yang suka berkoar-koar ini ya bagaimana ya, di alam demokrasi ini kita nggak bisa gitu kan membatasi orang untuk menyampaikan pendapat, apalagi kita memiliki undang-undang ya undang-undang, di mana undang-undang itu memberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat di muka umum ya. Maka tidak bisa kalau sampai ada penegak hukum maupun penguasa bisa seenak-enaknya untuk apa memberantas atau memberangus orang-orang yang menyampaikan pendapat. Ini kan Mbak Sugi sebenarnya kan sudah jenuh ya, sebenarnya orang banyak yang beropini, berkoar-koar. Ya memang inilah yang namanya kemajuan zaman ya. Kalau zaman dahulu ya, kalau orang mau berkoar-koar itu ya paling hanya sekelompok kecil yang mendengarkan gitu kan. Begitupun ketika mereka demonstrasi, hanya sekelompok kecil yang melihat gitu. Tapi kalau dengan kemajuan teknologi, sekarang media sudah setiap orang sudah bisa membuat media, maka tentu yang namanya koar-koar itu akan lebih terekspos lebih jauh gitu kan. Orang berkoar-koar misalnya di daerah Sumatera, di Papua bisa melihat dan mendengar, dan itu memang salah satu bagian dari demokrasi di negara ini. Makanya kenapa baik kami ya di program ini selalu menyampaikan sesuatu, meluruskan sesuatu, ya paling tidak kami menjadi penyeimbang dari berbagai informasi-informasi yang bisa menyesatkan. Nah, Mbak Sugi juga tentu sebagai warga negara Indonesia bantu juga ya, misalnya kalau ada di keluarga atau di grup keluarga mendapatkan biasa ya namanya ada WhatsApp atau informasi-informasi yang berantai gitu. Sebagai warga negara yang baik, kalau Mbak Sugi melihat ini kayaknya salah, ini kayaknya keliru, kalau Mbak Sugi nggak bisa berpendapat, Mbak Sugi bisa mengambil pandangan-pandangan yang objektif dari beberapa pihak, termasuk bisa mengambil dari video-video kami gitu. Gitu ya Mbak Sugi ya. Jadi penegak hukum itu kalau mau menggunakan kacamata kuda, tentu mereka bisa memberangus banyak orang. Tapi penegak hukum mengingat bahwa ini adalah negara demokrasi, dan mereka menyadari bahwa yang namanya penegakan hukum atau proses hukum itu adalah langkah terakhir. Gitu ya Mbak Sugi. Lalu ada lagi Samsul Huda. Ya, Mas Samsul Huda, dia mengatakan seharusnya media TV dilarang mengundang narasumber Roy Suryo CS. Biar dia fokus menghadapi proses hukum. Soalnya ngomongnya mulai ngelantur. Ya Samsul Huda ya sama seperti yang saya sampaikan tadi dan sebelum-sebelumnya, bahwa inilah ya negara demokrasi ya, kita memilih ya
bersepakat untuk hidup di negara demokrasi, ya memang mau tidak mau bahwa tidak bisa ya media itu akhirnya dilarang untuk mengundang narasumber siapapun, sehingga apa namanya, jadi di negara demokrasi ini ya, Mas Samsul itu, Mas Roy Suryo dan kawan-kawan itu ya walaupun menghadapi proses hukum, ya mereka masih punya hak di negara ini untuk menyampaikan pendapat, untuk menyatakan pendapat ya, dan menyatakan pendapat itu bisa di mana saja mereka lakukan, termasuk ketika mereka diundang di TV. Tapi begini, Mas Samsul Huda, di media TV itu kan ada juga aturan-aturannya kan, ada aturan-aturannya, makanya ya kita juga mendesak untuk lembaga yang mengurusi mengenai kelayakan sebuah tontonan di negara ini untuk bersikap gitu kan, karena mereka juga kan sebenarnya sebagai filter gitu. Kan sama kayak kalau kita nonton film ya, nonton film itu kan selalu ada di filter gitu, bahwa ini layak atau tidak gitu kan. Makanya ada editing dan segala macam. Begitupun di media TV gitu kan, bahwa mereka juga terikat dengan aturan-aturan yang sudah dibuat oleh lembaga negara, di mana bagaimana media itu harus menginformasikan sesuatu yang tidak boleh melanggar A, B, dan C gitu kan. Nah ini yang kita harus minta lembaga lembaga yang ditunjuk oleh negara, yang diberikan kewenangan oleh negara untuk bersikap, untuk menilai bagaimana media-media sekarang yang mengundang narasumber-narasumber yang dianggap oleh masyarakat konten-kontennya atau informasi-informasinya misalnya menyesatkan. Laporkan saja kalau bisa, ada yang melaporkan. Nanti biar lembaga ini yang memutuskan apakah memang sebuah media itu atau media TV itu melanggar atau tidak. Dan sudah banyak kok ya beberapa media yang memang diingatkan oleh lembaga tersebut agar supaya menayangkan atau memberikan informasi yang tidak melanggar aturan yang sudah disepakati. Jadi gitu, Mas Samsul Huda. Nah ini ada lagi dari Cici Sitkia. Jadi Mbak Cici ya. Mbak Cici mengatakan kalau Bapak Penasehat Kapolri yang benar, kalau Bapak Penasehat Kapolri yang benar, jangan menilai orang jelek. Koreksi dulu ijazah asli apa palsu. Bapak lihat dulu ijazahnya, jangan asal ngomong. Mbak Cici Sitkia ya. Jadi gini, kalau Mbak Cici menonton full video perbincangan saya dengan Pak Irjen Arianto Sutadi, ya itu jelas ya, saya minta beliau untuk menjelaskan, menyampaikan kepada masyarakat sampai sejauh mana proses hukum mengenai kasus Roy Suryo dan kawan-kawan ya. Jadi Pak Arianto ini ya menyampaikan apa yang terjadi di lapangan ya. Jadi beliau itu memotret dan menyampaikan di video ini gitu. Jadi tidak ada beliau ya menilai orang itu jelek atau tidak, atau mengatakan salah atau tidak ya, karena beliau kan juga mengatakan bahwa polisi nanti soal urusan siapa yang benar dan salah itu di pengadilan ya. Jadi saya rasa Mbak Cici belum menonton full ya, sehingga menganggap seolah-olah apa yang disampaikan beliau itu seolah-olah sudah memvonis ya. Dan memang kadang-kadang ya kalau kita menonton sesuatu, kalau kita merasa apa yang kita pikirkan itu ternyata berbeda ya dengan apa yang disampaikan oleh narasumber, cuma ada dua ya. Ada orang yang akhirnya berpikir secara objektif, oh benar juga. Atau ada orang yang akhirnya tetap menolak ya. Dan akhirnya membuat narasi baru seolah-olah
apa yang disampaikan oleh narasumber itu adalah sesuatu yang menyerang kelompok tertentu gitu kan. Padahal kalau menonton ya Mbak Cici, silakan tonton ulang bahwa apa yang disampaikan itu adalah sesuatu yang jelas secara hukum. Makanya saya bertanya, bagaimana misalnya ketika Pak Abraham Samad itu dipanggil karena podcastnya, takutnya. Jadi saya malah mempertanyakan, takutnya nanti podcast-podcast yang lain akan ketakutan, dan beliau menjawab ya dengan baik dan secara aturan hukum. Jadi sebenarnya kalau mau ditonton dengan benar, ini sebenarnya adalah edukasi ya, sebenarnya edukasi di mana beliau bisa dikatakan punya kapasitas untuk memberikan edukasi karena beliau adalah penasehat ahli Kapolri di bidang hukum. Makanya kami mengundang beliau untuk menjelaskan ya secara hukum dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Jadi begitu ya Mbak Cici Sidkia. Oke, ini ada dari Muhammad Brawijaya 8179 ya, Mas Muhammad Brawijaya. Ya, Mas Muhammad mengatakan isu ijazah palsu ditutup. Ya. Pasal pencemaran nama baik lancar jaya. Sementara para calon tersangka nggak boleh bicara di media. Kok yo aneh, perasaan negara Indonesia ini bukan hanya milik Pak Jokowi dan kelompoknya saja, Bos. Jadi Mas Muhammad ya gini ya, saya coba bedah satu-satu. Anda mengatakan isu ijazah palsu ditutup. Tapi Anda tidak menjelaskan dan memberikan bukti bahwa pernah terjadi isu ijazah palsu itu ditutup. Ya, karena apa? Karena persoalan ini masih berlangsung, masih berproses di Polda Metro Jaya. Ya. Kalau di Polda Metro Jaya kan Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan terkait pencemaran nama baik. Artinya hal ini masih berlanjut dan soal ijazah palsunya itu pun sudah ada keterangan dari pihak UGM, sudah ada keterangan dari KPU, sudah ada dari Puslap 4 gitu kan, sudah menyatakan bahwa ini identik ya. Dan semua itu tidak berhenti di situ. Jadi nggak ada yang ditutup ya. Karena ini semua nanti akan dibawa ke pengadilan. Gitu Mas Muhammad ya. Jadi jangan sampai memberikan narasi seolah-olah isu ijazah palsu ini atau laporan misalnya ada pihak yang melaporkan soal ijazah palsu ini ditutup. Enggak ya. Nanti itu akan dibawa ke pengadilan dan akan diproses di pengadilan. Nanti biarkan pengadilan yang memutuskan. Nah, itu pertama. Terus Anda mengatakan pasal pencemaran nama baik lancar jaya. Soal pencemaran nama baik ini kan siapapun ya, kita nggak bicara Pak Jokowi ya. Siapapun yang melaporkan ya tentu pihak kepolisian wajib untuk memprosesnya. Dan nggak lancar juga, sempat nggak lancar kemarin kan, karena ketika Pak Jokowi diminta hadir di Polda Metro Jaya, Pak Jokowi hadir gitu ya, mengikuti proses hukum. Tapi sempat ya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu tidak ya, ketika dipanggil tidak hadir ya, sempat tidak hadir waktu itu, sehingga di panggilan kedua baru mereka hadir. Nah itu kan sebenarnya nggak lancar gitu kan, memperlambat proses sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau kita mau bicara bahwa proses ini harusnya lancar, ya harusnya lancar, nggak boleh nggak lancar. Makanya kemarin saya sempat mengatakan kalau sampai panggilan selanjutnya Pak Roy Suryo tidak datang, ya akan dijemput paksa gitu kan. Karena memang nggak boleh hal ini berhenti. Terus Anda mengatakan sementara para calon tersangka nggak boleh bicara di media. Jadi ada dua nih saya sampaikan ya. Pertama, calon tersangka itu maksudnya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan kan. Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu sudah bisa dibilang hampir setiap hari di berbagai media
tampil, ya. Berbagai media tampil, di berbagai podcast tampil, di berbagai media sosial tampil gitu kan. Lalu Anda mengatakan nggak boleh bicara di media, itu cukup aneh. Itu pertama. Kedua, kalau ada mengutip dari pernyataan Pak Irjen Arianto Sutadi, itu sebenarnya Pak Irjen sudah mengatakan, ya, malah memberikan saran, sudahi, ya, eh, Roy Suryo dan kawan-kawan, sudahi saja, daripada energi kalian diluapkan di tempat-tempat, di media, di podcast, yang mendingan energi kalian sampaikan di Polda Metro Jaya. Itu yang dihitung gitu. Daripada kalian hanya menyampaikan sesuatu yang tidak akan pernah dihitung dalam sebuah proses hukum. Karena proses hukum itu tidak akan menghitung kalau Anda bicara di media TV ini, bicara di ini, nggak akan dihitung. Yang dihitung adalah bagaimana keterangan Anda di proses ketika ditanya oleh pihak kepolisian. Itu yang akan dihitung. Makanya Pak Arianto itu sebenarnya memberikan edukasi. Sudah hilang, ngapain sih kalian harus kesana kemari gitu. Udah sini aja nih. Ketika ada panggilan kalian datang, kalian berikan datanya, kalian berikan keterangan. Nanti biarkan nanti proses hukum yang berjalan dan pengadilan yang memutuskan. Jadi gitu, Mas Muhammad ya. Jadi nggak ada orang Pak Roy Suryo dan kawan-kawan itu nggak boleh bicara di media, nggak ada gitu. Lalu dan kenapa Pak Arianto mengatakan seperti itu? Ya sebenarnya sebagai seorang yang mengerti hukum, beliau tidak mau Pak Roy Suryo dan kawan-kawan terbelit hukum lagi, ya, karena semakin mereka bicara, ya, semakin mereka ngomong sudah di luar kontrol, itu kan akan menimbulkan tindak pidana baru lagi gitu, ya, atau menambah bukti-bukti, ya, terkait proses pidana yang sedang mereka jalanin. Jadi sebenarnya itu edukasi, ya, dari Pak Arianto agar supaya Roy Suryo dan kawan-kawan tidak makin terjerumus, ya, tidak makin salah langkah, tidak makin banyak bukti-bukti tindak pidananya gitu. Sebenarnya itu sih, ya. Jadi saya pikir itu, ya, Mas Muhammad, ya. Semoga dapat dipahami. Ya, ini ada dari Muh Hadis PD 4226. Ya, Muh Hadis, ya. Kata Mas Muhadis, kebebasan berpendapat boleh, tapi tidak boleh sebebas-bebasnya karena ada undang-undang yang mengaturnya. Ya, setuju, ya. Ini yang sempat saya dan Pak Arianto bahas, ya, di video kami sebelumnya, bahwa sekarang ini orang selalu bicara seenak-enaknya, misalnya, ya, dengan berlindung di balik bahwa kan ini hak asasi manusia gitu. Kami dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Kami boleh kok untuk menyatakan pendapat di negara ini. Tapi sayangnya, ya, banyak sekali kawan-kawan ini yang hanya mengambil sepotong saja dari Undang-Undang Dasar 45. Karena ini sebagai pendidikan politik, ya, untuk diketahui juga oleh masyarakat dan penonton bahwa di Undang-Undang Dasar 45 itu coba cek di pasal 28J ayat 2, ya. Di mana, ya, intinya aja, ya, silakan kalian baca, intinya aja bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasan, ya, di negara ini, setiap orang itu wajib tunduk, ya, pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan dari orang lain, ya. Gitu. Jadi silakan, ya, pasal 28J Undang-Undang Dasar 45 itu dibaca, ya, dan kalau bisa disebarluaskan sama kawan-kawan yang lain bahwa ada hak orang lain, ya, yang tidak boleh diganggu oleh kebebasan berpendapat dan berbicara. Jadi misalnya nih, Anda misalnya nih, ya, tetangga Mas Muhadis ini, dia mengatakan misalnya bahwa saya boleh berbicara, saya boleh menyampaikan pendapat, saya boleh
bertindak apapun ya gitu. Tapi ketika apa yang dia lakukan itu misalnya merugikan tetangga yang lain, nah itu yang saya bilang di pasal 28J itu, bahwa kebebasan ya setiap warga negara Indonesia itu dibatasi oleh kebebasan orang lain. Nah, dan saya berharap ya penonton untuk menyebarkan ya pasal 28J di Undang-Undang Dasar pasal 28J ayat 2 di Undang-Undang Dasar 45, karena ini yang tidak pernah, atau ini pasal ini yang sering disembunyikan oleh orang-orang yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat di negara ini boleh sebebas-bebasnya. Tidak ada. Jadi kebebasan di negara ini dibatasi oleh kebebasan orang lain. Gitu ya, Mas Muhadis. Semoga Mas Muhadis juga bisa menyebarluaskan hal ini. Ada lagi dari Saiful Waludin 5522. Saya suka kepleset karena namanya nyambung semua gitu. Dia mengatakan ini, Mas Saiful ini mengatakan, "Hey, kau tidak pantas sebagai penasihat ahli Kapolri karena kau sendiri tidak netral." Nah, sama seperti yang saya jawaban saya tadi sama kayak Mbak siapa tuh saya lupa tadi. Siskia ya. Mas Saiful ya, bahwa kami mengundang Irjen Pol Arianto Sutadi itu karena beliau adalah penasehat ahli Kapolri di bidang hukum ya. Kenapa kami mengundang beliau? Karena kami ingin agar supaya beliau menjadi narasumber kami dan memberikan ya informasi secara lengkap ya. Karena selama ini ya baik beliau dan beberapa orang ketika tampil di media yang lain itu mereka tidak bisa menyampaikan informasi secara utuh ya. Mereka ketika menyampaikan sesuatu langsung dipotong, menyampaikan sesuatu dipotong sana sini, sehingga masyarakat mendapatkan informasi secara sepotong-sepotong. Makanya kami mengundang beliau ya, kami ingin beliau menyampaikan informasi tidak sepotong-potong ya, tidak sepotong-sepotong. Beliau menyampaikan secara lengkap, secara lugas dan tentu berdasarkan hukum. Makanya karena beliau orang hukum, makanya kami mengundang beliau gitu. Nah, Mas Saiful kalau dibilang tidak netral, tentu bagi orang-orang yang merasa apa yang beliau sampaikan itu merugikan, tentu pasti akan menyatakan bahwa itu tidak netral ya. Dan mungkin Mas Saiful merasa bahwa apa yang dipikirkan oleh Mas Saiful itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Arianto, dan itu wajar-wajar saja. Tapi soal netral dan tidak netral itu tidak bisa dinilai oleh Mas Saiful ya secara pribadi, karena ketidaknetralan atau kenetralan itu bias ya. Setiap orang bisa berpendapat dengan versi masing-masing. Tapi yang pasti beliau kami undang hanya menyampaikan progres ya. Selama ini sudah sampai di mana dan apa sih ya yang terjadi sebenarnya. Kenapa sih ada isu-isu seperti ini? Kenapa sih katanya Pak Roy Suryo dan kawan-kawan dikriminalisasi? Kenapa sih Pak Roy Suryo dan kawan-kawan akhirnya proses yang mereka di sana juga ya, kalau Mas Saiful nonton itu saya juga menanyakan bagaimana kenapa cuma hanya laporan Pak Roy Suryo dan kawan-kawan cuma sampai di Dumas ya. Dan beliau jelaskan kenapa. Ya karena ternyata Pak Roy Suryo dan kawan-kawan tidak memiliki A, B, dan C gitu. Dan kenapa ada yang dinamakan pelanggaran HAM ya. Beliau jelaskan melanggar HAM itu bagaimana. Terus sampai yang terakhir ya saya tanyakan bagaimana misalnya soal podcast Abraham Samad, takutnya podcast yang lain ketakutan. Ya beliau jelaskan secara hukum gitu kan. Jadi yang apa yang beliau sampaikan itu adalah sesuai dengan apa yang saya tanyakan, dan
dan sesuai dengan keilmuannya ya, sehingga kalau Mas Saiful Awaludin mengatakan tidak netral ya nggak apa-apa, tapi yang kami berikan adalah pendidikan politik, pendidikan hukum agar supaya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang seimbang, tidak hanya satu sisi, dan informasi yang diberikan itu secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Gitu ya, Mas Saiful Awaludin. Oke, saya cukupkan ya, karena pertanyaan-pertanyaan tadi dan pandangan-pandangan dari teman-teman yang berkomentar di video kami itu sudah mewakili dari beberapa pertanyaan yang lain ya. Tapi intinya dari hasil pertanyaan dan tanggapan saya tadi, intinya adalah begini, bahwa selama ini masyarakat itu selalu mendapatkan informasi ya yang sepihak, selalu mendapatkan informasi sepenggal-sepenggal ya, mendapatkan informasi yang tidak utuh, di mana yang disampaikan itu atau yang diterima oleh masyarakat hanya narasi-narasi saja ya. Misalnya pihak kepolisian telah melakukan kriminalisasi. Hanya itu aja ya. Dan akhirnya masyarakat harus berpikir sendiri, harus menerjemahkan sendiri, dan akhirnya membuat perdebatan di masyarakat. Karena memang yang disampaikan hanya sepotong. Yang disampaikan hanya narasi yang bisa memicu perdebatan. Makanya kami memberikan informasi secara utuh. Kenapa? Agar supaya masyarakat ketika melihat misalnya pihak kepolisian melakukan kriminalisasi. Nah, masyarakat yang setelah menonton video kami itu sudah bisa mengatakan enggak benar ini gitu kan, enggak benar. Kami sudah mendapatkan informasi, kami sudah menonton video di cumi-cumi.com bahwa ternyata bukan kriminalisasi loh. Ternyata begini dan begitu loh ya. Ternyata bukan melanggar HAM loh, ternyata begini dan begitu loh. Jadi kami ingin agar masyarakat ikut juga terlibat ya di dalam memberikan atau meluruskan berbagai informasi yang tidak benar atau yang negatif di masyarakat, dan kami persilahkan ya pada masyarakat untuk menyebarkan informasi dari video-video kami sebagai bahan untuk meluruskan berbagai isu-isu negatif ya. Dan sekali lagi kami berterima kasih ya kepada teman-teman yang sudah memberikan pendapat, memberikan kritik, memberikan komentar, dan kami tunggu ya komentar-komentar, pandangan-pandangan, kritik-kritik pada video-video kami selanjutnya, karena semua komentar, tanggapan, dan pandangan kawan-kawan itu akan menjadi bahan bagi kami untuk membuat tema-tema pada video-video kami selanjutnya. Saya pikir cukup. Terima kasih.